Kita masuk ke materi terakhir kita. Akhirnya kita masuk ke multivariate RNN gitu ya, multivariate. Pakai Jacob. Dan disinilah kita mau ngetes yang selama ini kita sebut-sebut. Oh, kalau misalnya cuman melihat fitur itu sendiri di masa lampau tidak ada maknanya gitu. Ya udah, kita coba masukkan fitur yang lebih bermakna. Makanya di sini kita mau melakukan multivariate input. Dan kebetulan kalau di RNN kan juga menggunakan gradient descent gitu ya. Kalau memang kita optimizernya gradient descent gitu. Sehingga setiap sesuatu yang menggunakan gradient descent, jangan lupa kalau kita scaling itu membantu gitu ya. Scaling itu membantu. Jadi kita tes juga melakukan scaling. Dan ini import numpy snp. Import pandas, spd sama matplotlib. Oh ya, ini kenapa kita nggak duplikat aja ya? Duplikat aja, duplikat. Karena pasti beda-beda sedikit saja code-nya ya. Ini kita udah tahu dari kemarin, akhir-akhir ini kita lebih banyak duplikat gitu. Oke, delete dulu. Kita coba pakai yang grew ya, pakai grew, duplicate. Oke, namain aja 48 multivariate dan scaling. Oke, silakan. Oke, udah. Kalau udah, ini tinggal di run aja. Yang perlu kita edit adalah bagian fiturnya kali ini. Jadi kalau misalnya di sini kita sudah import data, hati-hati. Sekarang Wira mau tambahin fitur, bahkan waktu itu juga hasil diskusi kita mengatakan bahwa kayaknya kita mau coba input bulannya gitu ya. Kalau tahun kayaknya setiap tahun patternnya hampir sama gitu, tapi bulan. Karena bulan-bulan tertentu temperatur di bumi ini ternyata lebih rendah gitu ya, temperatur hariannya. Terus ada bulan-bulan tertentu dia itu ada peaknya, dan itu ada siklus naik turun gitu. Sehingga kayaknya fiturnya bisa bulan atau quarter gitu ya. In this case bisa dianalisa, harusnya ini bulan apa sampai bulan apa gitu ya. Kayaknya bisa quarter ini, soalnya ini pertengahan tahun gitu ya. Bulan ke-7 kayaknya bulan ke-7 sampai bulan ke-1 Januari gitu ya, bulan Januari. Oke, in this case ya udah Wira coba pakai bulan biasa aja dulu. Jadi di sini df sama dengan pd.read csv. Wira nggak mau parse date iya, tapi jangan jadiin index dulu. Oke, jangan jadiin index, soalnya Wira mau memanfaatkan ini. Tanggalnya ini mau kita ekstrak dulu seperti di materi yang taksi dulu ya, di course 2. Caranya masih ingat nggak? Caranya itu kan kita tinggal pilih kolomnya dan bisa diubah menjadi objek date time ya, dt. Dan di sini ada banyak fiturnya, ada day name, day of week. Wira maunya adalah quarternya, coba quarter. Sehingga ini ada quarter pertama, quarter kedua, quarter keempat gitu ya. Ini mau Wira jadiin fitur atau kolom baru gitu ya. Jadi silakan jadiin kolom baru, quarter. Gitu. Jadi sekarang fitur kita ada dua, ada temperatur, ada quarternya juga gitu. Oke. Kita udah multivariate ya, nggak satu kolom lagi. Kolomnya sekarang fiturnya sudah ada dua. Gitu. df.quarter. Quarternya ini kan kategorik harusnya ya, 1 sampai 4 gitu, bisa numerik karena itu berurutan gitu, tapi kayaknya lebih make sense kalau Wira jadiin kategorik gitu. Sehingga kalau mau jadiin kategorik, Wira mungkin manual sedikit di sini pakai get dummies gitu ya. Udah lama kita nggak pakai get dummies gitu. Get dummies, masukin aja data frame, kolom yang mau di dummy kan adalah quarter. Tes. Oke, jadinya seperti itu ya. Kena get dummies dia.
Finally, tanggalnya ini date kita balikin jadi indeks ya. Karena tadi di awal kita kan ada indeks kolomnya kita set ya. Tapi sekarang kita set indeksnya di belakang gitu. Jadi set index, jangan lupa di in place. Oke, itulah cara kita memproses data ya. Contohnya, contoh proses datanya kayak gini nih. Kita menambahkan fitur-fitur baru. Dan fitur yang Wira mau pakai kali ini adalah quarternya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Simple harusnya ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh next kita coba melakukan scaling gitu. Ini boleh dicoba dulu atau enggak juga nggak apa-apa supaya kita bisa membandingkan ya. Scaling secara logikanya sih idenya dia bisa membantu gradient descent gitu. Artinya bisa membantu RNN juga. Sehingga kalau mau scaling ya udah df.temp-nya sama dengan df.temp.transform. Kita bisa pakai, kalau mau pakai scikit-learn boleh, kalau enggak berarti ya kita harus kayak gini ya. X kurang x.min dibagi dengan x.standar deviasi. Tapi ingat, min dan standar deviasinya harus di save gitu ya. Harus di save. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kita di data baru pakai rata-rata dan standar deviasi ini. Gitu. Oke. Lowir, ini berarti menghitung rata-rata dan standar deviasi dari semua gitu. Bukannya ini data leakage gitu. Yes, betul. Ini data leakage. Jadi seharusnya kita pakai scikit-learn ya. Kita tidak seharusnya melakukan ini. Tapi kalau kita lihat rata-rata dan standar deviasinya hampir semua data kita sampai tahun-tahun ke depan itu hampir sama ya, tidak berubah. Tidak ada perubahan. Jadi kalau memang rata-rata standar deviasi tidak berubah, maka nggak leakage gitu ya, nggak leakage gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kalau di masa depan ternyata tiba-tiba berubah, artinya kita nggak fair, kita curang. Kenapa kita bisa tahu rata-rata di masa depan gitu? Nggak fair gitu ya. In this case, karena kalau dari lihat aja ini rata-ratanya konstan, standar deviasinya juga tetap sama, naik turunnya. Makanya ini ada kemungkinan kita boleh melakukan ini langsung, oke? Karena chance leakage-nya kecil, di masa depan ternyata nggak berubah. Gitu. Cuman hati-hati ya, hati-hati. Ini tidak selalu bisa dipakai cara seperti ini ya. Sama seperti yang kemarin kita Titanic ya, Titanic kita impute pakai most frequent. Ternyata orang paling banyak berangkat dari kota Southampton gitu. Ternyata kita split pun di data test yang baru tetap berangkatnya paling sering dari Southampton gitu. Sehingga nggak leakage ya. Jadinya nggak leakage, seakan-akan nggak leakage gitu. Jadi kasus tertentu yes kita boleh, tapi hati-hati ya, warning. Ini harus agak hati-hati menggunakan yang seperti ini. Wira contohnya nggak scaling aja dulu, Wira plot. Oke. Baru kita tinggal training kayak biasa. Training. Sequence length-nya boleh pakai 14 kayak kemarin aja, 14, 32, batch size. Nah, ini cara pakai time series dataset dan data loadernya tetap sama aja. Tinggal di input time seriesnya multivariate ya, seperti yang di atas gitu. Lalu kita nentuin aja kolom targetnya siapa gitu. Nanti dari Jacob DL time series dataset dia yang udah ngehandle gitu. Ngehandle dan otomatis dia tahu nih NSF. S-nya 14 karena kita set 14 sequence. Fiturnya bukan lagi 1. Fiturnya sekarang ada 5. Oke. 5 itu apa, Wir? Ini. 1 2 3 4 5. Sequence-nya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 14 itu adalah satu sequence, satu data gitu ya. Satu baris, satu M. Di sini kita ada 208 baris, 14 sequence, 5 fitur. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Itu untuk dataset dan data loader. Kalau arsitekturnya ya sama saja ya. In this case kalau Wira mau pakai GRU, ya udah Wira tinggal pakai seperti ini saja, tidak ada yang berubah. Yang berubah itu di sini. Oke. Output size-nya
tetap satu ya, kita mau prediksi temperatur. Jadi kalau kita lihat neural networknya, berarti tetap cuman satu di ujung paling belakangnya, output size. Input size-nya yang sekarang berubah menjadi 5 gitu. Oke, ada 5 fitur. Jadi kalau Wira gambarin neural networknya ada 5 bola ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru di sini hidden layer kita pakai berapa tadi Wira nggak notice, 64, satu target, yaitu targetnya adalah temperatur. Ada aktivasi? Tidak ada, karena kita regresi ya. Tuh, kita pakai gitu. Number of layer 2 saja. Drop out, Wira kosongin dulu. Oke, Wira akan coba tes training pakai ini. Wira namain folder barunya multivar ya, multivariat. Yang lainnya harusnya tetap sama. Udah, kita tes training. Ya, it works. Kita coba nunggu. Ini hari ini berarti hari terakhir kita bahas deep learning ya. Deep learning untuk basic. Sebenarnya bahkan ini bukan udah basic, ini udah bisa banyak hal gitu. Oke, nah, udah hari terakhir gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sebelumnya hype deep learning suka gitu, tapi ternyata berat gitu, ya ini udah yang terakhir. Nanti mulai besok kita masuk ke unsupervised learning gitu ya. Jadi akhirnya kita tinggalkan PyTorch, balik lagi ke scikit-learn. Wah, ini loss-nya ada turun tapi dikit sekali ya, ini udah datar gitu. Mudah-mudahan langsung kena early stop. Ya, oke. Sip, di tempat Wira udah kena early stop. Coba kita lihat ya, apakah benar kalau menambahkan fitur yang lebih bermakna, itu prediksinya nanti, Wira ngomongin prediksi maksudnya forecastingnya ya. Forecastingnya nanti jadi oke ini, yang bagian kanan gitu. Prediction for prediction. Kita coba, mudah-mudahan hasilnya oke. Tes, training dulu. Ini adalah data for prep. Ya, hasilnya masih mirip kayak kemarin gitu ya. Naik, turun, agak likat-liku gitu. Ini juga hampir mirip. Bagaimana dengan prediction for prediction? Moment of truth ya, moment of truth. Kita lihat. Tuh, lumayan gitu ya. Jadi dia bisa nih, terus nanti di bulan tertentu ini, quarter lain dia turun. Baru naik lagi gitu ya. Dan ini lebih make sense jadinya ya. Gitu. Ada turun, ada naiknya. Gitu. Hanya karena apa? Hanya karena kita memberikan fitur yang cocok gitu ya. Fitur yang memang cocok dengan data kita ini, polanya gitu. Oke. Sehingga akhirnya dia dapat informasi, oh di bulan-bulan tertentu itu temperaturnya itu naik, di bulan-bulan tertentu temperaturnya turun gitu ya. Nah, itulah yang harusnya dilakukan gitu, memberikan fitur yang sesuai gitu. Jadi jangan belak-belakan menggunakan nilai-nilai sebelumnya, karena belum tentu itu ada pattern atau ada maknanya gitu ya. Termasuk kalau misalnya itu kata orang mau prediksi harga saham, yes, kasih fitur yang sesuai gitu. Kalau di saham berarti fiturnya apa? Yaitu marketnya. Makanya itu susah banget diprediksi, karena berarti kita harus ada data nih. Orang A, orang B, orang C sampai 100 orang itu mereka mau beli atau enggak gitu ya. Sehingga kurang visible juga, karena fiturnya itu susah diekstrak secara real time gitu. Tapi kalau ada yang mampu mengekstrak semua otak manusia itu mau beli atau jual secara real time, ya bisa diprediksi harga saham itu. Bisa gitu. Oke. Selama fiturnya memang ada, yes itu bisa. Wira akan coba pakai ini, let's say Wira pakai 3 minggu latihan konteksnya pakai 3 minggu. Coba hasilnya gimana. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Wir, Ya? mau nge-share resultnya dong Oh, oke, menarik nih. Ya, ke WhatsApp aja ya? ya, silakan. Sekarang Google Meeting-nya dengan share screen ya. Ya, silakan share di WhatsApp ya. Hasilnya bagus ya, Mas? Nggak tahu sih, makanya mau nanya. Oh, Ini kayak oke. gimana? Ya. Bentar ya. Oke.
apakah case ini dipakai untuk perakiraan cuaca? Nah, ini yang agak menarik nih. Selama kita sudah ada model fisiknya, maksudnya modelnya aja udah ada, ya nggak ada kewajiban kita harus modeling pakai machine learning gitu. Kalau cuaca itu mekanika fluida itu kita udah ada model yang sudah mendekati hukum alam gitu ya. Jadi kita udah ada simulasinya yang bisa dipakai secara fisika gitu. Dan kalau Wira diminta untuk melakukan itu, Wira lebih prefer model-model fisika, model-model analitik dibandingkan model machine learning gitu. Oke. Kecuali kalau memang case-nya agak kompleks, model fisika pun susah dimodelkan, ya udah kita boleh berpindah ke komputasi, yaitu pakai machine learning gitu. Tapi di kasus tertentu yang kalau cuman fisika-fisika yang udah akurat bagi kita, Wira akan lebih prefer pakai model yang kita sudah ada puluhan tahun gitu. Oke? Yes, gitu. Ini contohnya kita aja bisa lihat gitu ya, modelnya kurang oke gitu. Kalau dibandingkan ini kita tinggal pakai sinus gelombang gini, ya, tuh, itu akan lebih bagus kayaknya gitu ya. Oke. Secara hasil kalau menurut Wira ini oke mas, lumayan ya dia bisa turun naik di waktu yang tepat gitu. Oke. Sebenarnya udah lumayan gitu. Coba Wira lihat hasil yang baru, Wira pakai yang 21 sequence untuk training. Oke, udah selesai, kita coba lihat bareng. Oh, dia malah agak pesimis, agak di bawah prediksinya gitu. Temperaturnya malah lebih rendah gitu, Wira jadi agak takut. Coba kita lihat. Ya, ini kurang gitu. Berarti kayaknya justru sebaliknya, kita nggak mau sequence yang terlalu panjang malah. Nah ini tuning-tuning ya, tuning-tuning data ini. Misalkan Wira pakai 5 mungkin. Coba lagi. final deh ini, final. Jadi ada banyak faktor lain ya. Faktor lain juga itu scaling bisa ngaruh. Dan sebenarnya di RNN nanti ada beberapa teknik-teknik lain gitu yang mungkin Wira belum bahas dulu sekarang untuk basic ya. Nah ini kayaknya pertanda yang lebih bagus nih. Oke, kita coba lihat. Oke, ini errornya udah tinggal turun dikit-dikit, bentar lagi harusnya kena early stop. Oke, punya Wira udah kena early stop 121 epoch. Hasilnya, nah ini kayak lebih menarik, ini tidak terlalu pesimis kayak tadi ya. Lumayan data for Pred-nya. Pred for Pred-nya, ya lumayan, sebenarnya Wira puas melihat hasil yang seperti ini. Atau ya ini, sebenarnya data-data kayak temperatur ini kan agak noisy ya, agak fluktuatif gitu. Jadi salah satu tekniknya bisa kita smoothing gitu, atau kita bisa pakai skalanya itu jangan per hari gitu, tapi mungkin per minggu. Jadi ini datanya nanti tidak akan terlalu zigzag seperti ini ya, lebih smooth gitu per minggu gitu. Atau yaitu kita bisa pakai teknologi time series yang konvensional ya, time series forecasting yang konvensional. Biasa untuk data-data yang kayak gini malah lebih cocok pakai time series yang konvensional seperti itu. Oke deh, Wira rasa udah cukup ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada?